Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aldiatama, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Adapun maksud pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Nurul Huda, MPD, Magister Pendidikan. Adapun tema yang saya angkat dalam video ini adalah tema nomor 3 yang dalam naskah UAS Hadis Tarbawi, yaitu tentang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lain lari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun teks asli dalam bahasa Arabnya ini adalah yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Isi kandungan dalam hadis ini tentang cara berinteraksi dan mendidik orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita memudahkan urusan orang lain dan tidak mempersulit, serta selalu memberi kabar gembira dan harapan, bukan membuat orang lain lari atau merasa tertekan. Hadis ini menunjukkan pentingnya sikap lemah lembut, optimisme, dan kasih sayang dalam berinteraksi, baik dalam konteks sosial maupun dalam pendidikan. Adapun tema yang relevan dalam hadis ini adalah tentang pendidikan yang humanis dan inklusif. Pendidikan humanis menekankan pendekatan yang memperhatikan perasaan, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik, sementara pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodasi berbagai perbedaan dan kebutuhan peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, yang pertama pendekatan yang memudahkan, yaitu pendekatan yang mendorong para pendidik untuk membuat proses pembelajaran lebih mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Ini mencakup penggunaan metode yang menyenangkan dan tidak membebani. Yang kedua, memberi motivasi, memberikan dorongan positif dan harapan kepada siswa agar mereka tetap termotivasi dalam belajar. Penghargaan atau apresiasi atas usaha dan pencapaian sekecil apapun merupakan implementasi dari memberi kabar gembira dalam hadis tadi. Yang terakhir, menghindari pendekatan yang membebani, yaitu menghindari cara pengajaran yang terlalu keras atau menyulitkan yang bisa membuat siswa merasa takut atau bahkan enggan untuk belajar. Hal ini sesuai dengan pesan untuk tidak membuat orang lain lari dalam hadis tadi. Kemudian, bolehkah kita menyampaikan kebenaran dengan keras dan penuh caci maki kepada pihak lain? Berkaitan dengan isi kandungan dari hadis tadi, yaitu menyampaikan kebenaran adalah kewajiban setiap muslim. Namun, cara menyampaikannya sangat penting dan harus sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan isi kandungan hadis tadi, menyampaikan kebenaran dengan keras dan penuh caci maki sangat tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Mengapa menyampaikan kebenaran tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan dengan keras dan penuh caci maki? Karena yang pertama bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kelemah lembutan. Hadis tadi yang menyatakan mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lain lari, mengajarkan agar kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang memudahkan orang lain untuk menerima dan tidak membuat mereka merasa menjauh. Caci maki justru bakal bikin orang lain merasa diserang dan menutup diri, yang berlawanan dengan tujuan untuk memberi pemahaman dan mendekatkan mereka kepada kebenaran. Yang kedua, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menyampaikan kebenaran dengan penuh hikmah, lemah lembut, dan kasih sayang. Beliau tidak pernah menggunakan kata-kata kasar atau caci maki, bahkan ketika menghadapi orang yang menentangnya. Ini menunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran harus dilakukan dengan cara yang baik dan beradab. Yang terakhir, efektivitas dakwah. Menyampaikan kebenaran dengan cara yang kasar dan penuh caci maki seringkali tidak efektif dan malah memperburuk keadaan. Orang yang merasa diserang
cenderung akan bertahan pada pendiriannya dan menolak kebenaran yang disampaikan, sehingga tujuan dakwah tidak tercapai, atau bahasa lainnya itu penyampaiannya tidak memberikan impact atau dampak. Kemudian ada etika dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah salah satu kewajiban penting dalam Islam. Namun hal ini harus dilakukan dengan etika dan cara yang benar agar tujuan memperbaiki masyarakat tercapai tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Adapun etika yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Segala bentuk ibadah, ini salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar, harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan pamrih karena ingin menunjukkan diri, mencari popularitas atau menghinakan orang lain. Tujuannya adalah murni untuk menyampaikan kebenaran dan memperbaiki kondisi masyarakat. Yang kedua, penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam firman Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Hikmah berarti menyampaikan kebaikan dengan cara yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan orang yang diajak. Pendekatan yang lemah lembut dan bijaksana lebih efektif dalam membuat orang menerima nasihat. Yang ketiga, lemah lembut dan sopan santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontohkan untuk berbicara dengan lemah lembut, bahkan ketika menghadapi orang yang keras atau keras kepala atau menentang. Sikap ini menunjukkan kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama manusia, yang lebih mungkin membuat mereka terbuka terhadap nasihat. Keempat, tidak mencari kesalahan atau mempermalukan orang lain. Nah, beramar ma'ruf dan nahi mungkar ini tidak dilakukan dengan cara mencari-cari kesalahan orang lain atau mempermalukan mereka di depan umum. Sebaliknya, jika memungkinkan, nasihat disampaikan secara pribadi, empat mata, face to face, dengan penuh empati dan keprihatinan. Yang kelima, berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Sebelum mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, seseorang harus memiliki pemahaman yang benar dan mendalam tentang ajaran Islam dan situasi yang dihadapinya. Tindakan yang tanpa ilmu bisa berakibat pada kesalahpahaman atau bahkan kerusakan. Yang keenam, sesuai dengan kemampuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Illam yastati falyughayyirhu bilisani, illam yastati fabiqalbi wa huwa at'aful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jika tindakan langsung yang dalam hadis tadi disebutkan dengan tangan tidak mungkin dilakukan, maka bisa beralih ke nasihat, yakni dengan lisan, atau setidaknya dengan penolakan dalam hati. Yang terakhir, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Salah satu prinsip penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah memastikan bahwa tindakan kita tidak menimbulkan kerusakan atau fitnah yang lebih besar. Jika mencegah suatu kemungkaran malah menyebabkan kekacauan atau bahaya yang lebih besar, maka lebih baik ditahan atau dilakukan dengan cara yang lebih aman. Itu tadi adalah beberapa pembahasan dalam kandungan makna hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Ini yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.